Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan, saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an kita kalau sholat subuh Allahu Akbar, di samping kita tidak kunut, dalam hati saja oh Muhammadiyah, selesai. Allahu Akbar, tidak kunut, Muhammadiyah berarti itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz bicara-bicara sunnah baru kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya, ini Ustaz kasih kotor-kotor bantal, kasih minyak nih Bu. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, ini golongan, maka sebelum wafat minta maaflah orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang ketika pengantin, kasih kembali. Karena ada juga itu ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kuai. Yang ketiga, penyesalan kata Nabi, yaitu mereka yang tidak menjawab salat, azan salat ketika azan berkumandang. Puasa, haji, zakat, sedekah, semuanya akan sia-sia ketika tidak mendirikan sholat. Adik-adik, kalian tidak usah malu kalau kalian tidak jadi pegawai negeri. Ibu-ibu, kalian tidak usah cemas dan merasa malu kalau sampai sekarang ini masih ngontrak-ngontrak rumah. Tapi malu dan cemaslah ketika sudah dewasa seperti ini belum mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat kita insya Allah baik, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita bagus, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Di dunia ini tidak ada orang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah, pasti. Jangankan kita, Nabi ada masalahnya. Malah di ibu-ibu yang tanya, Ustadz bolehkah orang sholat itu tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Panas sih Ustadz, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, kita baru pulang pasar. Boleh, tapi apa itu beradab? Ibu-ibu pergi ketemu gubernur tapi tidak pakai BH, boleh kan? Tidak Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Gubernur. Coba. Ya. Saya sholat Ustadz, betul kok sholat tapi main-main. Allah. Wa kana bulu ayatul Ustaz. Ini serang. Datang siapa ngajar sholat begitu bos? Ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih parah Allah. Siapa ajar ku sholat mak keju-keju. Jadi jangan heran ketika sudah 20 tahun sholat kok masalah kita tidak bisa lepas. Salah satu sebabnya kita sholat seada-adanya. Bapak saudara-saudara sekalian, tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril kau turun, panggil 3 malaikat, 2 malaikat, Israil, Israfil, Mikail, kau turun 4 malaikat. Sampaikan kepada Muhammad, Allah perintahkan saya menjemputmu dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau cabut nyawanya, kalau belum tunda sampai mau. Turun malaikat. Langit pertama, langit ke-7 masih berempat, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Langit ke-6 sampai ke-2 masih berempat. Di langit pertama Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa saya tidak bertugas, kau saja yang turun jemput Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi selama ini kamu yang ketemu, kamu kan chesnya, kamu sahabatnya, kau turunlah. Saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat pencabut nyawa. Depan rumah Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu, bah tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di samping saya. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu apabila kau mau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Pak Cuncun ditanya ini apa jawabannya bos? Saya diperintah cabut nyawa. Tunggu dulu, orang belum jadi bupati. Pasti Ustaz, dasar saya diperintah cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1. Itu pasti mau sekali poligami tapi takut sama istrinya. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh nabi dan rasul senior saya, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap hari ini.
Cuma ini ada yang lain. Mana Jibril? Jibril ada di atas. Kau panggil dulu deh. Ada yang saya mau tanyakan. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, kau dicari sama CSU. Saya bilang memang kau ikut. Kau banyak cerita. Sudahlah, kau turun sini. Turun malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira. Ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu di dalamnya. Alhamdulillah. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang mereka antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Tapi Nabi berkata, Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan siapa? Tolong kasih saya berita gembira soal umatku. Kita yang dicemaskan Nabi. Tolong berikan saya berita gembira. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, turun membawa berita. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah umatmu selamat. Nabi berkata, kalau begitu laksanakan tugasmu malaikat pencabut nyawa. Jibril mundur. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis, naik ke paha, menggigil Rasulullah, keluar biji-biji keringat di pelipis beliau, di daki beliau keluar keringat. Lalu Jibril membalik ke belakang, dilihat oleh Nabi. Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang ini? Jibril menjawab, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak jijik melihatmu ya Muhammad, cuma saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi menjelaskan, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang dan cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Sampai naik ke atas, sampai ke tenggorokan beliau, sampai ke bibir beliau. Beliau mewasiatkan 3 perkara. Kata Nabi, yang pertama, perempuan kalian, jaga perempuan di antara kalian. Yang kedua, solatmu, jaga solat kalian. Dan yang ketiga Nabi ucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi tidak mencemaskan anak cucu beliau. Nabi tidak mengucapkan Fatimah anakku. Tapi siapa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi? Salah satu cinta kita kepada Nabi dengan hadir di majelis salawat seperti ini. Hadir di tempat ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Pada zaman Nabi tidak ada salawat rame-rame seperti ini. Kenapa? Karena beliau ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat pada saat itu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda tahu siapa yang paling menakjubkan imannya? Menakjubkan itu mengagumkan. Kata sahabat, para malaikat ya Rasul. Nabi katakan tidak. Bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya? Mereka ketemu Allah. Kalau begitu para nabi dan rasulnya ya Rasulullah. Nabi katakan tidak. Bagaimana kami tidak beriman? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Kalau begitu ya Rasulullah, kami inilah para sahabatmu. Nabi katakan tidak. Bagaimana kalian tidak beriman? Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, wajar kalian beriman. Lalu sahabat berkata, kalau begitu siapa yang paling menakjubkan imannya ya Rasul? Nabi menjawab, umatku, saudara-saudaramu setelah kita ini wafat, mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah ketemu Allah, mereka tidak pernah ketemu malaikat, mereka tidak pernah melihat mukjizat, mereka tidak hidup di tengah-tengah saya, tapi mereka beriman kepadaku dan berselawat. Kita inilah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi mencintai Rasulullah. Salah satu di antaranya berselawat seperti ini. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah tidak ikut meluluhkan ibadah puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak meninggalkan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengar, garis bawahi, yusalluna ala nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat dengan sebaik-baik selawat. Maka jangan berselawat sambil merokok, jangan berselawat sambil mengisap. Kenapa? Seluruh ulama Timur Tengah mengatakan rokok itu haram, maka rasa-rasanya tidak etis ketika Bapak menyebut nama Nabi sambil mengisap rokok. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemuliaan yang sangat besar saya bisa hadir di tempat ini bersama Habib Syekh dan keluarga Bapak Mardani. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, dibahagiakan dunia sampai akhirat. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia ke TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul
12.30 atau setengah 2 waktu Kalimantan. Cuma lama baru muncul sekali seminggu. Ada yang gampang. Gimana caranya? Ambil aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan ribuan itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share, subbreaker. Kasih begini aja, kasih begini bos. Jangan ku kasih begini. Kalau ku kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah ku kasih begini? Nggak enak dilihat. Saya tidak suka. Nggak usah kau nonton. Jangan kasih begini. Nah, cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea. Ceramah singkat 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau putar ceramahmu. Apa masalahnya? Masalahmu kau tidak punya kuota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.